Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karel Sebastian, kelas 12 2 IPS. Akan menjelaskan tentang salah satu bab semester genap, yaitu indahnya membangun mahligai rumah tangga. Pernikahan adalah suatu bentuk keseriusan dalam sebuah hubungan dan mengenapkan segenap setengah agama. Selain merupakan bentuk cinta, pernikahan dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Bahkan Allah akan memberikan karunia-Nya kepada laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 32. Prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Pengertian pernikahan. Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran, sedangkan menurut istilah, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Pernikahan yang sah menurut Islam adalah pernikahan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala secara lengkap dengan rukun dan syaratnya. Tujuan pernikahan yaitu 1. Sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah. Kedua, menyempurnakan separuh agama. Ketiga, menjalankan perintah Rasulullah SAW. Dan keempat, membentengi diri dari bahaya zina. Hukum pernikahan yaitu 1. Jaiz atau mubah, yaitu hukum asal pernikahan bagi orang-orang yang ada pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah. Kedua, wajib. Wajib bagi mereka yang berkeinginan menikah dan mempunyai kemampuan untuk berumah tangga. Apabila tidak segera menikah, mereka akan dikhawatirkan terlibat zina. Yang ketiga, haram. Haram bagi mereka yang mempunyai niat yang tidak baik dalam pernikahannya. Sunnah. Sunnah bagi mereka yang berkeinginan menikah dan mempunyai kemampuan untuk membiayai keluarga dan mengurusi rumah tangga. Yang keenam, makruh. Makruh bagi mereka yang belum berkeinginan untuk menikah. Apabila menikah dikhawatirkan mereka akan teledor dalam menunaikan kewajibannya. Mahram. Mahram yang orang yang tidak boleh dinikahi, yaitu mahram dapat dibagi menjadi dua. Mahram muabbad adalah golongan mahram yang tidak boleh dinikahi selamanya karena keturunan, pernikahan, dan persusuan. Kedua, mahram ghairu muabbad adalah golongan mahram yang tidak boleh dinikahi sebab menghimpun dua yang statusnya bersaudara. Yang kelima, rukun dan syarat pernikahan. Rukun ada 5, yaitu calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan sighab adalah ijab qabul. Pernikahan yang tidak sah adalah 1. Nikah mut'ah, yaitu pernikahan yang diniatkan dan diadakan untuk sementara waktu saja, hanya untuk bersenang-senang, baik sebentar ataupun lama. Yang kedua, nikah syighar, yaitu pernikahan yang dilakukan dengan persyaratan barter tanpa memberikan mahar. Yang ketiga, nikah muhallil, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap seseorang perempuan yang tidak ditalak dan ba'in, dengan bermaksud pernikahan tersebut membuka jalan bagi mantan suami pertama untuk menikah kembali dengan mantan istrinya tersebut setelah cerai dan habis masa iddah. Yang keempat, pernikahan yang haram atau ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umroh serta belum memasuki waktu tahallul. Pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dalam rangka tertib hukum dan tertib administrasi, maka tata cara pelaksanaan pernikahan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Perintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1974 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 2 Pasal 2. Pencatatan pernikahan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah yang berada di wilayah masing-masing Indonesia, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Bahkan sampai sekarang PPN merupakan salah satunya penjabat yang berwenang untuk mencatat perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam di wilayahnya. Hak dan kewajiban suami istri,
yaitu satu, kewajiban suami memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal sesuai kemampuannya yang diusahakan secara maksimal. Yang kedua, menjadi pemimpin yang memberikan perlindungan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang ketiga, memberikan pendidikan dan bimbingan kepada istri dan anaknya agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban istri, yaitu satu, berbakti secara lahir dan batin kepada suami dalam batas yang dibenarkan oleh agama. Yang kedua, mengatur dalam menyelenggarakan keperluan rumah tangga sehari-hari. Yang ketiga, menjaga memelihara kehormatan diri, keluarga, dan suami, dan harta benda suami terutama bila suami tidak di rumah. Yang keempat, sesuai dengan kemampuannya serta membantu tugas suami dalam menciptakan keluarga yang bertakwa. Hikmah pernikahan, yaitu satu, pernikahan akan mewujudkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi oleh Subhanahu wa taala. Pernikahan merupakan salah satu bentuk jalan terbaik untuk memuliakan anak dan memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab. Yang ketiga, pernikahan menimbulkan naluri kebapakan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Yang keempat, pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. 5. Pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi dengan rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.